Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Sejarah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Materi kali ini tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Istilah apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Kata apartheid berarti pemisahan, yaitu politik rasial yang dilakukan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam penduduk asli dalam segala hak dan persamaan yang menempatkan minoritas kulit putih sebagai golongan kelas 1. Politik apartheid atau politik rasialisme dijalankan Afrika Selatan selama 40 tahun, terhitung sejak tahun 1950 dan berakhir dalam tahun 1990-an. Politik apartheid ini dilaksanakan sejak masa pemerintahan Daniel Francois Malan. Kawasan Afrika Selatan sejak abad ke-15 sudah disinggahi oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Pada tahun 1552, Jan Anthony van Riebeeck dan 90 orang lainnya mendarat di Afrika Selatan dan menetap di kawasan itu. Mereka terkenal dengan sebutan bangsa Boer. Dengan menetapnya bangsa Belanda di Afrika Selatan, ini menimbulkan masalah diskriminasi rasial. Kedatangan bangsa Belanda di Afrika Selatan tersebut diikuti oleh Inggris. Inggris tertarik dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Afrika Selatan yang berupa intan dan emas. Kedatangan Inggris tersebut mengakibatkan terjadinya Perang Boer tahun 1899 sampai 1902, yaitu antara Inggris dan Belanda. Perang Boer dimenangkan oleh pihak Inggris. Inggris berhasil menguasai Afrika Selatan sehingga menyebabkan bangsa Boer menarik diri ke utara dan melahirkan dua negara Boer di Afrika Selatan, yaitu Orange Free State dan Transvaal. Sedangkan Inggris mendirikan negara Cape Town dan Natal. Walaupun telah mendirikan negara, pertentangan antara bangsa Boer dan Inggris terus berlangsung. Akhirnya, keempat negara itu berhasil dipersatukan oleh Inggris dan dijadikan negara yang berstatus dominion atau persemakmuran. Negara tersebut diberi nama Uni Afrika Selatan dengan presiden pertamanya Hendrik Verwoerd. Pemerintahan Afrika Selatan di bawah Hendrik Verwoerd menjalankan politik perbedaan warna kulit atau apartheid dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan warga kulit hitam. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: mengeluarkan undang-undang pertanahan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar wilayah permukimannya. Membentuk permukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakan homeland. Semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit putih dan kulit hitam. Membatasi partisipasi politik warga kulit hitam. Dengan undang-undang tersebut, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, orang Asia yang kebanyakan, orang kulit berwarna atau berdarah campuran. Adanya pemisahan suku di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan negatif dari dunia internasional dan dari rakyat Afrika Selatan sendiri. Akibatnya,
Di Afrika Selatan sering terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapuskan pemerintahan apartheid. Penderitaan dan ketidakpuasan bagi warga kulit hitam tersebut kemudian diwujudkan dengan melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Uskup Agung Desmond Tutu yang mendirikan United Democratic Front atau UDF dan Nelson Mandela dengan mendirikan African National Congress atau ANC. Perjuangan melawan apartheid lainnya dilakukan oleh Partai Kebebasan Inkatha yang dipimpin oleh Mangosuthu Buthelezi dan Perjuangan Raja Zulu Godwill Zwelithini yang menginginkan bentuk pemerintahan kerajaan lepas dari Afrika Selatan. Ujung tombak perjuangan melawan apartheid adalah ANC. ANC menuntut persamaan hak sekaligus penghapusan apartheid. Pemerintah menanggapi aksi tersebut dengan menangkap dan menjebloskan Nelson Mandela ke penjara pada tahun 1962. Tahun 1970, dunia internasional mengecam politik apartheid. Pada saat itu, Perdana Menteri Peter William Botha ditunjuk sebagai Perdana Menteri Afrika Selatan. Namun, kebijakannya ternyata tidak menghapus semua undang-undang tentang apartheid, sehingga kondisi kacau dan akhirnya dia mengundurkan diri. Perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk menghapuskan apartheid menemukan jalan terang ketika F.W. de Klerk menggantikan posisi Botha sebagai Presiden Afrika Selatan. Untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 7 Juni 1990, F.W. de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela mulai mendapatkan hasil yang menggembirakan ketika pada tanggal 21 Februari 1991 di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden F.W. de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. F.W. de Klerk melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk menyingkap tabir apartheid sebagai berikut. Membebaskan pejuang kulit hitam Afrika Selatan, Nelson Mandela, pada tanggal 11 Februari 1990. Pada tanggal 21 Februari 1991 melakukan penghapusan 3 undang-undang yang berbau rasial. Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: Land Act, Group Areas Act, Population Registration Act, dan penghapusan politik apartheid pada bulan Juni 1991. Upaya F.W. de Klerk untuk menghapus undang-undang yang berbau diskriminatif mendapat tantangan dari kelompok sayap kanan, yaitu Partai Konservatif di parlemen yang dipimpin oleh Andries Treunich. Alasan kelompok kanan menolak usulan F.W. de Klerk adalah tanpa politik perbedaan warna kulit, maka warga kulit putih akan tergusur dan akan banyak sekali keuntungan yang diperoleh warga kulit hitam. Dengan penghapusan undang-undang tersebut, pemerintahan F.W. de Klerk berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa pembatasan rasial. Pemilihan umum multirasial pertama diadakan pada tahun 1994 dan diikuti oleh 19 partai. Partai ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela meraih suara mayoritas. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Parlemen Afrika Selatan sebagai Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ANC setelah terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Afrika Selatan memulai babak baru sejarah bangsanya dengan menetapkan persamaan hak bagi semua warga tanpa memandang perbedaan warna kulit.